Halo sahabat Safety Bewok, hari ini kita membahas singkat tentang jenderal terdepan di lapangan, yaitu pengawas operasional pertambangan. Yuk, simak! Coba bayangin deh, di sebuah lokasi tambang, itu kan isinya alat-alat super besar, dan kondisinya terus berubah, penuh risiko. Pernah kepikiran nggak, siapa sih sebenarnya orang yang memastikan semua orang di sana aman, setiap saat, setiap shift? Oke, di pembahasan kali ini, kita akan kupas tuntas peran krusial ini. Kita akan mulai dari definisinya, lalu kita lihat tugas-tugas utamanya, contoh-contoh nyata di lapangan, sampai apa aja sih syaratnya untuk bisa memegang tanggung jawab sebesar ini. Yuk, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar dulu. Siapa sih sebenarnya yang kita sebut sebagai pengawas operasional ini? Dan ini bukan pertanyaan basa-basi loh. Jawaban dari pertanyaan ini, ya itu dia inti dari seluruh sistem keselamatan di sebuah tambang. Mereka ini ibaratnya mata dan telinganya manajemen yang ada langsung di lapangan. Nah, ini dia definisi resminya. Jadi, pengawas operasional itu adalah orang yang ditunjuk langsung oleh kepala teknik tambang atau penanggung jawab lapangan yang biasa disingkat KTT atau PTL. Poin kuncinya di sini adalah kata ditunjuk. Penunjukan ini memberi mereka mandat hukum buat melakukan inspeksi dan pengujian. Jadi ini bukan sekedar jabatan, tapi sebuah tanggung jawab legal yang sangat besar. Dan jangan salah, peran ini bukan cuma kebijakan internal perusahaan aja loh. Ada dasar hukum yang kuat banget yang menopangnya. Mulai dari keputusan Menteri ESDM sampai keputusan Dirjen Minerba, semuanya itu ngatur dengan sangat jelas soal standar kompetensi, kaidah teknis, dan tanggung jawab hukum mereka. Oke, kita udah tahu siapa mereka secara definisi. Sekarang mari kita gali lebih dalam. Apa aja sih misi dan tugas utama yang mereka jalankan setiap hari? Menurut regulasi, ini 4 pilar utama tanggung jawab mereka. Mereka nggak cuma ngawasin kerja, tapi secara hukum bertanggung jawab atas nyawa dan kesehatan timnya. Mereka juga wajib melakukan inspeksi rutin. Dan yang paling penting, semuanya itu harus didokumentasikan secara resmi. Kalau kita bedah lebih detail, pekerjaan mereka sehari-hari itu seperti siklus yang nggak pernah berhenti. Dari awal sampai akhir shift, mereka terus berputar dalam siklus inspeksi, pengendalian bahaya, komunikasi, dan analisis. Coba bayangkan tekanannya. Mereka harus selalu proaktif, bukan reaktif nunggu ada masalah dulu. Nah, penting banget buat dicatat. Peran mereka itu jauh lebih dari sekedar tugas harian. Mereka adalah agen yang menerapkan good mining practice di lapangan. Pengaruhnya luas, dari K3, keselamatan operasi, sampai perlindungan lingkungan. Inilah yang membuat peran mereka jadi sangat strategis. Oke, teorinya cukup. Sekarang, gimana sih semua tanggung jawab ini kalau dipraktikkan langsung di lapangan? Mari kita lihat contoh nyata di berbagai area tambang. Contohnya di jalan angkut. Seorang pengawas nggak cuma sekedar liatin truk lalu lalang. Mereka itu ngecek kondisi teknis jalannya, mastiin rambu-rambunya sesuai standar, dan mereka punya wewenang penuh buat menghentikan operasi kalau dirasa ada bahaya sekecil apapun. Sekarang kita ke area pit atau front penambangan. Di sini fokusnya adalah interaksi antar alat berat. Mereka mastiin spotter atau pemandu bekerja dengan efektif. Dan tentunya mereka harus selalu waspada terhadap potensi bahaya terbesar di area terbuka, longsor. Di area yang berhubungan sama air seperti sump, bahayanya beda lagi. Di sini, pengawas memastikan APD khusus seperti jaket pelampung dipakai dan harus ekstra waspada terhadap kombinasi bahaya yang mematikan antara air dan listrik. Bahkan di dalam bengkel pun pengawasan harus super ketat. Mulai dari mastiin semua alat layak pakai, menerapkan prosedur loto yang penting banget biar mesin nggak nyala tiba-tiba pas perbaikan, sampai mengawasi pekerjaan berisiko tinggi kayak pengelasan. Lalu, salah satu momen paling krusial, area pasca peledakan. Pengawas adalah orang pertama yang harus memastikan semuanya aman, ngecek adanya misfire atau sisa bahan peledak, dan baru setelah itu mengatur siapa aja yang boleh masuk ke area kerja yang baru. Dengan tanggung jawab sebesar itu, jelas nggak sembarang orang bisa jadi pengawas. Yuk kita lihat ujian kelayakan yang harus mereka lewati. Jadi syaratnya itu kombinasi dari 4 pilar. Harus ada penunjukan resmi, sertifikasi kompetensi yang diakui negara, pengalaman nyata memimpin tim, dan pemahaman teknis yang mendalam. Jadi ini bukan cuma soal jago teknis, tapi kombinasi lengkap antara legalitas, kompetensi, dan pengalaman teruji. Menariknya, peran pengawas operasional ini punya jenjang karir yang jelas, dan itu dibuktikan dengan sertifikasi. Mulai dari POP atau pengawas operasional pertama di level awal,
naik ke POM di tingkat madya, sampai POU untuk level utama atau senior. Setelah kita bedah semuanya, mari kita simpulkan apa inti dari peran mereka. Apa sih yang membuat mereka jadi garda terdepan keselamatan di lapangan? Posisi mereka dalam struktur itu paling pas kalau digambarkan sebagai jembatan. Jembatan yang vital. Mereka adalah penghubung langsung antara kebijakan dari manajemen puncak, yaitu KTT, dengan para pekerja yang ada di garis depan. Tanpa jembatan ini, ada celah implementasi yang sangat besar dan berbahaya. Kalau harus diringkas dalam satu kalimat, ya inilah esensi peran mereka. Bukan manajemen di kantor, bukan direktur, tapi merekalah penjamin keselamatan langsung di lapangan. Jadi, inilah 4 fungsi yang mereka lakukan setiap hari. Mengawasi, mengendalikan, menegakkan, dan menghubungkan. Sebuah kombinasi yang memastikan roda operasional dan keselamatan bisa berputar secara bersamaan. Nah, setelah kita bedah semua aspek teknis dan regulasinya, sekarang pertanyaan buat Anda. Di luar semua itu, kualitas personal apa sih yang paling penting? Apakah kepemimpinan, komunikasi, atau ketegasan yang gak kenal kompromi? Coba direnungkan.